Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul back office. Pertama-tama kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah kita miliki. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam modul back office. Di sini modul back office terbagi menjadi dua, yaitu ada modul people management dan modul administration. Untuk people management di sini terdiri dari staff profile, organization structure, dan IPP. Staff profile sendiri digunakan untuk membuat staff baru pada aplikasi Amsdak ini. Staff profile juga digunakan untuk memaintain data karyawan yang ada di yang ada di aplikasi Amsdak ini. Lalu untuk organization structure di sini digunakan untuk menentukan struktur organisasi perusahaan. Lalu modul IPP di sini digunakan untuk menentukan performance planning yang akan dilaksanakan oleh staff selama 1 tahun. Selanjutnya pada modul administration terdapat budgeting, engagement letter, dan feedback survey. Pada modul budgeting di sini digunakan untuk menentukan budget dari masing-masing project yang ada di aplikasi Amsdak ini. Selanjutnya engagement letter di sini digunakan untuk membuat surat pengantar dalam melakukan masing-masing project. Feedback survei di sini digunakan untuk melakukan survei kepada auditor dari selama proses audit dilakukan. Survei di sini akan diisi oleh auditee. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang modul staff profile. Setelah kita masuk ke dalam modul staff profile, maka tampilan pertama kali yang dimunculkan adalah list dari staff-staff yang ada pada aplikasi Amsdak ini. Untuk membuat staff baru, kita bisa klik create new staff di sini. Lalu aplikasi akan menampilkan pop-up window create new staff seperti ini. Kita perlu isikan field-field yang ada di sini. Misalnya staff name-nya saya masukkan namanya, jenis kelaminnya male, inisialnya. Setelah itu kita bisa klik save. Maka secara otomatis aplikasi akan menampilkan data yang tadi kita isi itu ke dalam data grid di sini. Tadi kita masukkan namanya Yusuf, jadi kita bisa cari di data terakhir di sini. Di sini sudah diurutkan berdasarkan nama, dan setelah itu diurutkan berdasarkan status. Jadi kita bisa klik detail untuk melihat detailnya. Nah, di sini muncul tampilan awal dari staff detail. Ini adalah data-data yang tadi kita isikan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada data assignment history. Data assignment history di sini akan muncul jika kita sudah melakukan assignment terhadap staff tersebut. Misalnya untuk project, jika dia sudah mempunyai project. Lalu untuk training, jika dia sudah memiliki training. Selanjutnya kita bisa lihat education info. Nah, di sini kita bisa menambahkan education information mengenai staff tersebut. Caranya kita bisa mengklik button add new di sini. Lalu kita masukkan misalnya nama institusinya. Setelah itu kita save. Di sini kita bisa lihat data yang tadi kita masukkan. Begitu juga untuk yang bawahnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu organization structure.
Menu organizational structure di sini digunakan untuk menentukan struktur organisasi. Untuk membuatnya, pertama kita bisa klik new version, lalu kita isikan nama versionnya, deskripsinya jika perlu, lalu version year, chart view kita pilih by system misalnya, kita klik save version. Nah, ini datanya sudah tersimpan, lalu selanjutnya kita harus klik edit version terlebih dahulu, lalu kita bisa pilih position pertama. Kita bisa membuat struktur organisasinya. Misalnya pertama saya masukkan Chief General Internal Audit, lalu selanjutnya saya masukkan IT Division Head, atau di bawahnya Chief GIA, lalu selanjutnya saya masukkan IT Auditor, di bawahnya IT Division Head. Lalu setelah itu saya save version, dan di sini kalau misalnya kita lihat hasil chartnya, tentunya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa melihat modul IPP. Pertama-tama kita masuk ke Activate IPP dulu. Lalu di sini kita bisa buat untuk tahun misalnya 2013. Kita isikan di sini tahun 2013. Lalu kita klik di sampingnya. Setelah itu kita klik Save. Lalu kita aktifasi yang tahun 2013. Selanjutnya ini saya bisa mengisikan IPP user yang saya pakai untuk login. Saya klik add di sini, lalu di sini saya masukkan IPP plan saya untuk tahun ini. Sudah. Weight-nya misalnya saya masukkan 50%. Ini target tengah tahunnya. Dan selanjutnya yang lain-lainnya. Jadi kita bisa lihat. Jika sudah, kita bisa klik save. Ini perlu ada yang diisi. Tadi ada validasi total weight is not 100 adalah karena di sini kalau kita lihat nilainya semuanya masih 0. Jadi untuk mengeditnya kita bisa klik edit di bawah sini. Lalu di sini total antara A dan B harus 100 dan total antara B1 dan B2 juga harus 100. Jadi misalnya di sini saya masukkan 60, lalu prosesnya 40. Dan B1 dan B2-nya misalnya saya bagi masing-masing 50. Untuk nilai di sini itu bisa kita isikan dari awal ataupun nanti ketika waktu audit dalam tahun berjalan. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, selanjutnya kita bisa melihat modul budgeting.
Di sini secara default dia menampilkan tahun universe yang sedang aktif. Jika kita ingin melihat universe yang tidak aktif, kita bisa memilih pada drop down list yang ada di sini. Lalu misalnya saya lihat yang tahun 2011. Lalu saya klik search. Setelah itu kita bisa melihat setelah itu kita bisa memasukkan data budgeting untuk masing-masing audit project. Untuk masing-masing setelah itu kita bisa memasukkan data budgeting untuk masing-masing kriteria yang ada di sini. Misalnya audit project, non-audit project, training, IT hardware atau software, dan office equipment atau others. Misalnya saya akan masukkan untuk budgeting audit project. Saya klik detail, lalu saya klik add new. Nah, di sini saya perlu memilih nama projectnya terlebih dahulu. Saya masukkan project Amsdak. Ada 4 orang atau 2 orang. Lalu saya masukkan misalnya melalui kereta, harga transportasinya misalnya 100.000. Accommodationnya 500, pocket expense-nya 200, mealnya 250. Lalu di sini kita bisa masukkan yang actualnya jika sudah kita ketahui, namun jika belum juga kita bisa kosongkan saja, lalu kita klik save. Jadi akan secara otomatis menjumlahkan nilai yang tadi kita masukkan. Setelah itu untuk kembali ke menu tampilan sebelumnya, kita bisa klik back. Di sini kita bisa masukkan untuk data-data yang lain. Selanjutnya kita bisa melihat menu engagement letter atau modul engagement letter. Cara penggunaannya, pertama kita bisa klik create new di sini. Lalu kita pilih universe year yang akan kita assign engagement letternya untuk project pada tahun berapa. Pada tahun 2013. Lalu saya pilih yang project type-nya audit. Project name-nya project Amsdak. Nah, di sini saya masukkan letter ini, surat ini akan dikirimkan ke siapa. Nah, di sini adalah nama yang mengirimkan. Nah, di sini secara otomatis sudah terisikan manager in charge, team leader, dan team member dari project Amsdak ini. Nah, tadi yang kita pilih di sini adalah project Amsdak, maka secara otomatis aplikasi akan menentukan siapakah manager in charge-nya, team leader, dan team membernya. Lalu di sini kita bisa isikan kalau misalnya ada tambahan orang yang akan kita sisih dari surat ini. Di sini kita juga bisa masukkan attachment
Lalu di sini kita bisa pilih template yang ada di master data. Setelah saya masukkan format standar, lalu saya klik save. Nah, di sini bisa kita lihat datanya sudah berhasil dimasukkan. Lalu kita bisa melakukan generate engagement letter di sini dengan klik detail, lalu kita klik button generate di sini.